Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin a'azakumullah. Malam ini kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Isra. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim. Kemudian kami kembalikan kepada kalian kekuasaan untuk mengalahkan mereka. Wa amdadnakum bi amwali wa banin, dan kami limpahkan untuk kalian harta dan anak. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kalian paling banyak rakyatnya atau anggotanya. In ahsantum li anfusikum, jika kalian berbuat baik, maka sebetulnya kalian berbuat baik untuk kemaslahatan diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha, dan jika kalian berbuat jelek, maka sesungguhnya kejelekan itu juga merugikan kalian sendiri. Fa idza jaa wa'dul akhirati, maka ketika datang waktu terakhir, yakni yang kedua kali kalian berbuat kerusakan, liyasu'u wujuhakum, maka mereka kembali melakukan kejahatan yang dialamatkan ke arah kalian. Waliyadkhulul masjid, dan mereka masuk merusak masjid. Kama dakhaluhu awwala marrah, sebagaimana mereka juga memasuki masjid itu pada pertama kali sebelumnya. Waliyutabbiru ma'alau tadbira, dan mereka menghancurkan apa saja yang mereka kuasai dengan kehancuran yang sangat. Asa rabbukum ayyarhamakum,
semoga Allah Ta'ala Rabb kalian merahmati kalian. Wa in uttum udna, jika kalian kembali berbuat kerusakan, kami akan kembali menghukum kalian. Wa ja'alna jahannama lil kafirina khasira. Maka kami jadikan neraka jahanam untuk orang-orang kafir sebagai penjara yang tidak bisa untuk keluar darinya, sebagai tahanan atau penjara. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, "Tsumma radadna lakumul karata 'alaihim." Ay ala haula'il ladina salatu 'alaikum fa ajlaitumuhum min diyarikum wa amdadnakum bi amwali wa banin ay aktsarna arzaqakum wa kassarnakum wa qawwaynakum alaihim wa ja'alnakum aktsara nafira minhum wa dzalika bisababi ihsanikum wa khudu'ikum lillahi. Setelah kalian dihancurkan, kemudian kami kembalikan untuk kalian kekuasaan untuk mengalahkan mereka, mengalahkan orang-orang yang telah mengalahkan kalian. Lalu kalian berhasil mengusir mereka dari perkampungan kalian. Dan kami juga melimpahkan untuk kalian harta dan anak. Kami perbanyak rezeki untuk kalian. Kami perbanyak untuk kalian keturunan. Kami bikin kalian menjadi kuat menghadapi mereka. Dan kami jadikan kalian lebih banyak personilnya daripada mereka. Hal itu dengan sebab kalian sudah kembali baik dan mau tunduk dengan hukum-hukum milik Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum li anna an-naf'a 'a'idun ilaihim hatta fid dunya kama syahadtum min intisarikum ala a'daikum wa in asa'tum falaha ay fali anfusikum ya'udu dharar kama arakumullahu min tasritil a'da. Jika kalian berbuat baik, maka sebetulnya kalian berbuat baik untuk kemaslahatan diri kalian sendiri. Manfaatnya kembali kepada kalian. Sampai di dunia, kalian juga bisa menyaksikan. Kalian bisa mengalahkan musuh-musuh kalian. Dan jika kalian berbuat jelek, maka akibatnya juga kembali kepada diri kalian. Bahayanya kembali kepada kalian. Sebagaimana Allah perlihatkan kepada kalian, dijajah oleh musuh-musuh. Fa'idha ja'a wa'dul akhirah, ay al-marrah al-akhirah allati tufsiduna fiha fil ardi, sallatna aidan alaikumul a'da'a.
liyasu'u wujuhakum bintisarihim alaikum wa sabyikum waliyadkhulul masjidal haram kama dakhalu awwala marrah wal murad bil masjid baitul maqdis. Wal yutabbiru ay yukharribu wa yudammiru ma alau alaihi tadbira fa yukharribu buyutakum wa masajidakum wa khurutakum. Dan jika telah datang waktu yang terakhir, kali yang terakhir dari 2 kali kalian berbuat kerusakan di muka bumi, maka kami timpakan kepada kalian berupa dijajah oleh musuh kalian lagi. Akan mereka menimpakan kejelekan di muka-muka kalian, karena mereka mampu mengalahkan kalian, menawan kalian, dan masuk ke Masjidil Haram sebagaimana mereka masuk pada pertama kali dulu. Dan yang dimaksud masjid di sini ialah Masjid Baitul Maqdis. Mereka juga menghancurkan apa saja yang mereka kuasai dengan kehancuran yang hebat. Menghancurkan rumah kalian, masjid-masjid kalian, dan perkebunan kalian. Asa rabbukum ayyarhamakum fayudhilu lakumul karata alaihim farahimahum wa ja'ala lahumud dawlah wa tawa'adahum ala al-ma'asi faqala wa in uttum ila al-ifsadi fil ardi udna ila uqubatikum fa'adu lidzalika fasallatallahu alaihim rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fantaqamallahu bihi minhum fahadza jazaa'ud dunya wa ma indallahi minal nikali a'zamu wa asna'u walihada qala wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira yaslawnaha wa yulazimunaha la yakhrujuna minha abada. Semoga Allah Rabb kalian memberi rahmat kepada kalian, mengembalikan kekuasaan untuk kalian dalam mengalahkan mereka. Semoga Allah merahmati mereka dan menjadikan untuk mereka kekuasaan yang berdaulat. Namun Allah mengancam mereka jika melakukan kemaksiatan. Allah berfirman, jika kalian mengulangi lagi berbuat kerusakan di muka bumi, maka kami akan mengulangi lagi menghukum kalian. Ternyata mereka benar-benar mengulangi perbuatannya itu, merusak di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuasaan kepada Rasulnya Muhammad SAW untuk mengalahkan mereka. Allah menghukum mereka dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Ini baru balasan di dunia. Adapun balasan dan hukuman di sisi Allah lebih besar lagi, lebih mengerikan lagi. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman
Dan kami jadikan neraka jahanam sebagai penjara untuk orang-orang kafir. Mereka masuk neraka jahanam. Mereka terus berada di dalamnya. Mereka tidak bisa keluar darinya selama-lamanya. Wa fi hadil ayati at-tahdhiru li hadil ummah min al-amal bil ma'asi ya alla yusibahu ma asaba bani Israil. Fa sunnatullahi wahidatun la tubaddalu wa la tughayyar. Di dalam ayat ini terdapat peringatan untuk umat Islam agar tidak berbuat maksiat, agar tidak ditimpakan kepada mereka apa yang telah ditimpakan kepada Bani Israel. Sunnatullah itu satu, tidak pernah diganti, tidak pernah dirubah. Wa man nadara ila tasritil kafarati alal muslimina wa dhalamah arafa anna dzalika min ajali dzunubihim uqubatan lahum wa annahum idza aqamu kitaballahi wa sunnata rasulih makkana lahum fil ardi wa nasarahum ala a'daihim. Maka barang siapa yang melihat penjajahan orang kafir dan orang-orang yang zalim kepada kaum muslimin, maka dia akan mengetahui bahwa itu semua ternyata dengan sebab dosanya kaum muslimin sendiri sebagai bentuk hukuman untuk mereka. Dan kalau mereka menegakkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, maka pasti Allah akan memberi mereka kekuasaan di muka bumi. Allah akan menolong mereka dalam mengalahkan musuh-musuh mereka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, setelah kita membaca ayat-ayat tersebut dan juga penjelasan dalam tafsir As-Sa'di, kita bisa mengambil beberapa faidah darinya. Fiha fawaid al-faidatul ula qaulu ta'ala Thumma radadna lakumul karrata alaihim. Ay adfarnakum bihim. Ay adfarnakum bihim. Wal karratu maknaha arja'atu wad daulah. Maknaha arja'atu wad daulatu. Wadhalika hina qatala Dawudu Jaluta. Wadhalika hina
qatala Dawudu Jaluta. Wa'ada mulkuhum ilaihim. Wa'ada mulkuhum ilaihim. Wahaka al-Farra'u. Wahaka al-Farra'u anna rajulan da'a ala Buhtanassar. Anna rajulan da'a ala Buhtanassar faqatalahu Allah wa'ada mulkuhum ilaihim. Faqatalahu Allahu wa'ada mulkuhum ilaihim. Waqila ghazaw Malika Babil. Waqila ghazaw Malika Babil. Fa'akhadu ma kana fi yadihi minal mali wal asra, pakai hamzah, wal asra. Baik, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim." Kemudian kami kembalikan untuk kalian kekuasaan untuk mengalahkan mereka. Artinya kami jadikan pemenang melawan mereka. Al-Karrah dalam ayat ini maknanya ialah mengambil alih kembali kekuasaan dan kedaulatan. Raj'ah itu mengambil kembali kekuasaan, ad-daulah itu kedaulatan. Hal itu terjadi ketika Dawud berhasil membunuh Jalut dan kerajaan mereka kembali ke tangan mereka, tangan Bani Israel. Ya. Al-Farra menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang mendoakan kejelekan untuk Raja Buhtanassar. Lalu Allah membunuh raja tersebut. Dan kembalilah kekuasaan Bani Israel ke tangan mereka. Ada yang mengatakan Bani Israel melancarkan serangan melawan Raja Babil dan berhasil mengambil semua harta dan tawanan perang yang ada di tangannya Raja Babil. Baik. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui
bahwa Bani Israel itu telah ditetapkan akan melakukan kerusakan di muka bumi sampai 2 kali. Dengan sebab mereka melakukan kemaksiatan dan meninggalkan hukum-hukum Taurat. Maka ketika kerusakan pertama yang mereka lakukan itu terjadi, Allah hukum mereka. Mereka dijajah dengan pasukan yang memiliki kekuatan fisik, memiliki personil yang banyak, kekuatan logistik yang kuat. Uli ba'sin syadid. Di antara yang menafsirkan ayat itu, raja yang memimpin pasukan tersebut adalah Raja Bukhtanasar, ya. Dan juga ada yang mengatakan Raja Jalut. Taib, maka Bani Israel dijajah. Mereka kehilangan rumah-rumah mereka, kehilangan pekerjaan mereka. Mereka menderita, banyak yang dijadikan sebagai tawanan perang. Harta mereka dirampas, kekuasaan mereka diambil oleh Jalut dan tentaranya, atau Bukhtanasar dan tentaranya, atau Raja Babil. Maka dalam waktu tersebut orang Bani Israel menyadari kesalahannya, ya. Mereka mulai kembali berbuat baik, tobat. Mereka juga kembali mengamalkan hukum-hukum Taurat. Maka Allah Subhanahu wa taala memunculkan dari kalangan mereka sendiri panglima perang yang kuat dan gagah perkasa untuk perang melawan penjajah. Nah, maka Allah kembalikan kekuasaan dan kedaulatan ke tangan Bani Israel kembali. Yakni ketika Raja Talut yang diantara tentaranya ada yang bernama Daud menyerang Jalut dan tentaranya, dan Daud berhasil membunuh Jalut, maka kerajaan direbut kembali oleh Bani Israel. Ada yang mengatakan rajanya bernama Bukhtanasar, kuat, gagah berani, ahli perang. Tapi kematiannya disebutkan oleh Al-Farra, itu didoakan oleh seorang laki-laki yang tidak disebut namanya, ya. Didoakan kejelekan supaya mati, ya. Karena kalau menghadapinya susah, ya, didoakan saja biar cepat mati, ya, mati sendiri dengan izin Allah. Maka doa laki-laki tadi mustajab, dikabulkan oleh Allah. Bukhtanasar tewas. Akhirnya kerajaan berhasil direbut kembali oleh Bani Israel. Ada yang mengatakan semuanya perang melawan Raja Babil yang menjajah mereka dan menang biidznillah dan berhasil mengambil kembali harta dan tawanan perang dari tangan Raja Babil. Baik. Asalnya qauluhu ta'ala
wa ja'alnakum aktsara nafira. Ai aktsara adadan wa ansaran minhum. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih wa dzalika bisababi ihsanikum wa khudu'ikum lillah. Wa dzalika bisababi ihsanikum wa khudu'ikum lillah. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan kalian lebih banyak personilnya, nafiran. Artinya lebih banyak jumlah personilnya dan lebih banyak jumlah pembantu yang menolong kalian dibandingkan dengan musuh kalian. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan hal itu dengan sebab Bani Israel sudah baik kembali dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-faidatu as-sadisah. Man ahsana fali nafsihi wa man asaa fa alaiha. Barang siapa yang berbuat baik, maka manfaat dan maslahatnya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka akibatnya ditanggung sendiri. Bahayanya kembali kepada dirinya sendiri. Wa dzalika qauluhu ta'ala in ahsantum di anfusikum wa in asatum falaha. Nah, jadi kalian kalau berbuat baik itu sebetulnya bukan untuk siapa-siapa, ya. Kebaikannya juga akan kalian rasakan sendiri maslahatnya. Akan kalian nikmati manfaatnya. Begitu pula kalau kalian berbuat jahat, maka sebetulnya madaratnya, bahayanya, akibatnya, ya kalian sendiri yang akan merasakannya, yang akan menanggungnya. Kalian sendiri yang akan menderita di dunia wal akhirah. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum di anfusikum wa in asatum falaha. Al-faidatu ar-rabi'ah. Faedah yang keempat.
anna bani Israel afsadu maratan thaniyatan. Nah, wadhalika biqatlihim Yahya ibna Zakaria wa qasdihim qatla Isa farufi'ah wasallatallahu alaihim muluka Faris warum faqataluhum wasabauhum fadzalika qauluhu ta'ala liyasu'u wujuhakum. Nah, bahwa Bani Israel mereka telah melakukan perbuatan yang merusak untuk yang kedua kalinya. Nah, setelah kembali ke daulat, ya, mereka kembali berbuat kerusakan untuk yang kedua kalinya dengan membunuh Nabi Yahya bin Zakaria dan dengan menargetkan pembunuhan terhadap Nabi Isa. Namun Nabi Isa diangkat ke langit. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka dijajah oleh raja-raja Persia dan Romawi. Mereka dibunuh dan dijadikan sebagai tawanan perang. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan mereka melancarkan kejahatan
di wajah-wajah kalian. Nah, barakallahu. Kita lanjutkan setelah adzan Isya. Tafadhal. Barakallahu. Baik, kita lanjutkan al-faidatu al-khamisah. Qaulu ta'ala wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah. Wal muradu bil masjidi masjidu baitil maqdis. Wal muradu bil masjidi masjidu baitil maqdis. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal yadkhulul masjid kama dakhalu awwal marrah." Mereka masuk ke masjid menghancurkannya sebagaimana mereka memasukinya pada permulaan pertama kali sebelumnya. Yang dimaksud dengan masjid di sini ialah Masjid Baitul Maqdis. Nah, baik. Al-faidatu as-sadisah. Qauluhu ta'ala wa in uttum udnah. Qala al-mufassiruna thumma innahum adu ila al-ma'siyati faba'athallahu alaihim mulukan min muluki Faris wa Rum. Qala Qatadah thumma kana akhir dzalika an ba'athallahu alaihim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fahum fi adzabin ila yaumil qiyamah. Fayu'tuna al-jizyata an yadin wa hum saghirun. Fayu'tuna al-jizyata an yadin wa hum saghiruna. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala
jika kalian mengulangi perbuatan maksiat kalian, kami juga akan mengulang kembali hukuman untuk kalian, wahai Bani Israel. Jadi 2 kali kerusakan itu di zaman mereka, ya. Nah, di zaman nabi-nabi Bani Israel. Bukan cuma 2 kali saja. Nah, tapi ada ancaman. Kalau kembali mengulangi maksiat lagi, kami juga akan kembali menghukum kalian. Berkata para ulama di tafsir, ternyata orang-orang Bani Israel kembali melakukan maksiatnya. Untuk yang kesekian kalinya, maka Allah mengutus raja-raja Persia dan Romawi untuk menjajah kembali Bani Israel. Berkata Qatadah, sampai akhirnya ialah Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk mengalahkan mereka. Maka Bani Israel selalu berada dalam siksaan sampai hari kiamat. Mereka harus menyerahkan jizyah, upeti, pajak secara kontan dalam keadaan hina. Nah, jadi pada zaman Nabi, orang-orang Yahudi, orang-orang Ahlul Kitab, yang kebanyakan adalah keturunan Bani Israel, yang tidak mau masuk Islam, maka mereka wajib membayar jizyah dan tunduk di bawah kaki-kaki kaum muslimin dalam keadaan rendah. Nah, apakah selesai orang-orang Bani Israel melakukan perbuatan maksiat, melanggar aturan Allah Ta'ala setelah Nabi meninggal? Jawabannya enggak. Mereka sampai sekarang terus melakukan apa ini? Kejahatan, pelanggaran internasional. Ya. Nanti sampai keluar Dajjal. Mereka ngikuti Dajjal. Dan setelah itu kemudian terjadi perang dunia yang terakhir yang dipimpin oleh siapa ini? Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, Nabi Isa kemudian membunuh Dajjal. Nah, setelah itu kemudian terjadi akhir zaman, terjadi kiamat. Ya, tidak lama setelah itu. Barakallahu. Nah, intinya Bani Israel yang kebanyakan diisi oleh orang-orang Yahudi itu nakal-nakal, ya. Nah, kalau dapat nikmat nggak bersyukur, nah malah kufur, dihukum. Tobat, dikasih nikmat lagi, dihukum lagi. Begitu terus, ya. Penyakitnya sering kambuh. Nah, kumat-kumatan. Maka sunnatullah terjadi. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, wa in uttum utna. Kalau kalian kembali berbuat maksiat, utna, kami akan kembali menghukum kalian. Baik. Al-faidatu as-sabi'ah. في هذه الآيات التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل فسنة الله واحدة
la tubaddal wa la tughayyar. Di dalam ayat-ayat ini terdapat peringatan untuk umat Islam agar tidak melakukan kemaksiatan, agar tidak ditimpakan bencana yang menimpa Bani Israel. Ingat, sunnatullah satu, tidak akan diganti, tidak akan dirubah. Maksudnya, kalau kita melakukan sesuatu yang sama dengan Bani Israel, maka hukumannya juga sama. Sunnatullah berlaku. Ya, na'udzubillah min dzalik. Al-faidatu asaminah, faedah yang ke-8. Man nadara ila tasritil kafar 'ala al-muslimin wa dhalamah arafa anna dzalika min ajali dzunubihim uqubatan lahum. Man nadara ila tasritil kafar 'ala al-muslimin wa dhalamah arafa anna dzalika min ajali dzunubihim atau min ajli dzunubihim uqubatan lahum. Wa annahum idza aqamu kitaballahi wa sunnata rasulih makkana lahum fil ardi wa nasarahum al a'daihim. Kalau ada yang mau mengamati kenapa orang-orang kafir atau orang-orang zalim itu menjajah kaum muslimin, maka dia akan mengetahui bahwa sebab utamanya ialah kaum muslimin banyak berbuat dosa, dan itu adalah sebagai hukuman untuk mereka. Namun kalau mereka menegakkan kitabullah dan sunnah rasulnya, maka Allah akan memberi kekuasaan kepada kaum muslimin di muka bumi ini, dan akan menolong mereka dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-faidatu at-tasi'ah. Qaulu ta'ala wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira fihi qawlani. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira fihi qawlani. Ahaduhuma sijnan. Qalahu Ibn Abbas wa Dhuhaq wa Qatadah. Pendapat yang pertama tentang makna hasiran adalah penjara. Berarti kami jadikan neraka jahanam itu sebagai penjara untuk orang-orang kafir. Di pendapat Ibnu Abbas, Wadduhaq dan Qatadah. Asani firasan wa mihadan. Qalahu Al-Hasan. Pendapat yang kedua, makna hasiran itu ialah ranjang atau permadani, ya, karpet. Pendapat Al-Hasan. Jangan salah paham, ya. Kami jadikan neraka jahanam itu sebagai ranjangnya orang kafir, ya. Sebagai karpet mereka, ya. Karpet dari neraka jahanam, ya, bukan kemewahan, ya, tapi apa ini? Siksaan, ya. Mereka nggak punya tempat kecuali di neraka jahanam.
maka neraka jahanam dianggap seperti ranjang mereka, seperti permadani untuk mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, wallahu ta'ala bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Berarti bisa disimpulkan dari kisah ini bahwa dulu Bani Israel tatkala mereka melanggar ajaran Taurat, Allah mengirimkan pasukan untuk menjajah mereka. Dan ketika mereka kembali pada ajaran mereka, mereka membalas dan menang. Apakah demikian? Iya. Nah, di zaman ini orang Yahudi Bani Israel berkuasa. Apakah ini karena ketakwaan mereka? Enggak, mereka sedang kondisinya dijauhkan dari rahmat Allah, ya, diuji. Nah, dengan kekuasaan yang mereka lakukan, ya, nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya ceritakan tadi, ya. Nah, sampai akhir zaman nanti mereka akan mengikuti Dajjal dan akan dihancurkan oleh kaum muslimin dan dihabisi sampai semua tempat-tempat persembunyian akan melaporkan kepada kaum muslimin kalau di belakangnya ada orang Yahudi yang bersembunyi, ya, supaya dibunuh. Kecuali apa? Pohon apa? Pohon Warqat. Ini pohon yang banyak di sana, di daerah sekitar Palestina, ya. Nah, ini diam aja, ya. Nah, tapi gak masalah. Kaum muslimin yang paham tentang hadis itu gak usah pakai nunggu pohon Warqat berkata, di belakangku ada orang Yahudi. Pastikan banyak sembunyi di belakangnya, ya. Nah, langsung dibom saja. Baik. Adakah kitab syarah tafsir As-Sa'di? Tidak ada. Ya, tafsir itu ya syarah itu, ya. Nah, kalau pengen menjelaskan ini dan itu, ya kalian harus punya banyak tafsir, ya. Nah, barakallahu. Apa yang saya simpulkan untuk kalian itu kadang dari si As-Sa'di dalam tafsirnya, kadang dari kitab tafsir yang lain, ya. Nah, barakallahu. Untuk memudahkan dalam memahami ayat-ayat. Kalau tafsir As-Sa'di ditafsirkan lagi itu gak ada, ya. Nah, mengapa Al-Quran ada Makkiyah dan Madaniyah? Apa rahasianya? Gak pakai rahasia. Apa hikmahnya? Gitu ya. Nah, baik. Jadi ada ayat-ayat Makkiyah, ada ayat-ayat Madaniyah. Kalau Makkiyah itu ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Walaupun turunnya tidak di Makkah.
Kalau ayat-ayat Madaniyah, itu ayat-ayat yang turun setelah Nabi ke Madinah. Walaupun turunnya tidak di Madinah. Nah, apa hikmahnya? Ada Makkiyah dan Madaniyah. Baik, ini banyak hikmahnya. Ini khususnya bagi para da'i ilallah. Maka dengan mengetahui ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, itu bisa mengetahui bagaimana cara mendakwai suatu kaum. Nah, ayat-ayat Makkiyah ini kebanyakan masalah tauhid, ya. Karena yang tidak awai adalah kaum musyrikin, ya. Nah, orang kafir jahiliyah. Adapun ayat-ayat Madaniyah kebanyakan masalah hukum-hukum dan rinciannya, ya. Karena yang tidak awai adalah mereka-mereka yang sudah menjadi apa ini? Kaum muslimin. Sehingga butuh rincian hukum-hukum agama mereka. Nah, begitu. Ya, kalau kita mendakwai suatu masyarakat yang masih tidak lurus tauhidnya, kita contoh Nabi dalam menyampaikan ayat-ayat Makkiyah kepada umatnya, ya. Kalau menjelaskan kepada para santri yang memang duduk manis belajar agama, ya kan, bisa menggunakan ayat Madaniyah. Masalah ahkam, masalah hukum-hukum, dan lain-lain, ya. Nah, begitu. Yang kedua, bisa mengetahui tentang mana ayat yang nasikh menghapus, mana ayat yang mansukh yang dihapus. Kalau ada hukum terkait dengan ayat Makkiyah yang mengatakan haram, kemudian ada ayat Madaniyah yang menjelaskan halal, maka kita tahu bahwa ayat yang dihapus ialah ayat Makkiyah yang haram. Ayat yang menghapus ialah ayat Madaniyah. Nah, itu dasarnya. Dan masih banyak hikmah yang lain. Kalian bisa belajar kitab usul fi tafsir, ya. Kalau kita beli kitab pakai uangnya orang tua dan kitabnya bermanfaat, apakah orang tua juga dapat amal jariahnya? Nah, ya. Jadi kita nggak rugi kalau beli kitab, ya. Walaupun kita nggak sempat baca, kalau yang baca anaknya dimanfaatkan, nah, orang tuanya dapat pahala. Baik. Jadi kalian jangan merasa eman atau sayang beli kitab, ya. Begitu punya uang cukup beli kitab sebanyak mungkin, ya. Nah, kalau ada yang berkomentar, beli kitab tapi nggak pernah dibaca, nah, anggap saja itu teguran positif supaya kita semangat membaca. Yang kedua, walaupun kita nggak sempat baca, terus kitab itu dibaca orang lain, terus dimanfaatkan, kita dapat pahalanya, ya. Nah, barakallahu. Tentunya kitab yang dibeli kitab-kitab yang bermanfaat, ya. Nah, bukan kitab sihir. Baik. Apakah pembantaian yang dilakukan oleh Hitler, Nazi, juga merupakan hukuman yang dilakukan oleh Allah kepada kaum Yahudi karena kemaksiatan mereka? Nah, ya, ini Sayyid Qutb menyebutkan dalam tafsirnya itu, ya. Tahu Sayyid Qutb, ya? Nah, ini. Jadi Hitler termasuk tentara yang melakukan pembantaian kepada orang-orang Yahudi saat itu, ya. Katanya ini termasuk hukuman dari Allah. Itu kata Sayyid Qutb. Ya. Nah, saya sendiri gak membaca sejarahnya, ya. Nah,
Wallahu ta'ala bisawab. Nah, sini saya kebetulan kok catatan kaki di sini ada. Qala Sayyid Qutb tentang masalah ini, ya. Di sini disebutkan, ya. Hatta kadal asal hadis fasalatu alaihim hitna. Gitu. Pada zaman sekarang ini, zamannya Sayyid Qutb itu ya. Nah, Allah Ta'ala menjadikan pasukan Hitler, Nazi, ya, membasmi atau menjajah Yahudi dan Israel itu. Wallahu ta'ala bisawab. Tapi saya cuma nyampaikan saja, ya. Ini ibaratnya tidak kemudian sebagai penafsiran, tapi ini juga tidak dinafikan. Artinya lafaz ayat wa in uttum udna itu berarti umum. Jadi kalau Yahudi itu nakal, berbuat kerusakan lagi, maka Allah akan mengembalikan hukuman untuk mereka dengan cara apapun, ya. Nah, wallahu ta'ala bishawab. Bani Israel itu kaumnya Nabi siapa? Yo, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi kebanyakan dari Bani Israel, ya. Nah, bagaimana tata cara sholat jenazah? Nah, belajar fikih, ya. Nah, kalau disebutkan sekarang, yo. Tapi ringkasnya, sholat jenazah itu, nah, minimal 4 kali takbir. Takbir pertama, ya, membaca Al-Fatihah. Takbir kedua, membaca salawat Nabi, salawat Ibrahimiyah yang kalian baca dalam tasyahud itu, ya. Takbir ketiga, membaca doa untuk si mayat, ya. Takbir keempat, membaca doa lagi si mayat. Kalau ada takbir kelima, ya terus baca doa si mayat, begitu, ya. Kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Nah, barakallahu. Cukup, itu sholat jenazah, ya. Nah, tanpa rukuk, tanpa sujud, tanpa tasyahud. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi kemudahan kepada kita dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.